Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali di dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa, 25 Januari 2022. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam keadaan baik dan sehat. Mari Bapak Ibu, kita mengawali ibadah kita pagi hari ini dengan bernyanyi dari NKB 73, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut.
Mari kita satu dalam doa. Bapa kami di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengasihi kami di setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Kiranya Roh Kudus memimpin setiap kami, agar kami boleh memahami apa yang kami baca dan kami renungkan pada pagi hari ini. Engkau juga memberkati Bapak Pendeta Dwi Santoso yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Kiranya melalui Bapak Pendeta Dwi Santoso, firman yang ditaburkan boleh memberikan kelegaan bagi kami, berkat bagi kami, kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Korintus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Tetapi Allah yang menghiburkan orang yang rendah hati telah menghiburkan kami dengan kedatangan Titus. Bukan hanya oleh kedatangannya saja, tetapi juga oleh penghiburan yang dinikmatinya di tengah-tengah kamu. Karena ia telah memberitahukan kepada kami tentang kerinduanmu, keluhanmu, kesungguhanmu untuk membela aku, sehingga makin bertambahlah sukacitaku. Jadi meskipun aku telah menyedihkan hatimu dengan suratku itu, namun aku tidak menyesalkannya. Memang pernah aku menyesalkannya karena aku lihat bahwa surat itu menyedihkan hatimu, kendati pun untuk seketika saja lamanya. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya memberi judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bapak Ibu, judul renungan ini saya ambil dari sebuah peribahasa. Bapak Ibu tentu familiar dengan peribahasa yang saya sampaikan itu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, memiliki arti bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saudara, tentu peribahasa ini muncul karena ada sebuah situasi yang ingin dijelaskan. Dan peribahasa ini cocok dengan situasi pelayanan Rasul Paulus. Bapak Ibu, apa yang terjadi di dalam kehidupan pelayanan Rasul Paulus? Sehingga saya mengatakan bahwa ia cocok dengan peribahasa yang saya sampaikan itu. Rupanya Bapak Ibu, Rasul Paulus di dalam pelayanannya juga mengalami sesuatu yang membuat ia bergumul. Seperti dalam peribahasa itu, dia juga mengalami sesuatu yang menyakitkan, sesuatu yang mendatangkan duka cita. Dan sesuatu yang menyebabkan ia mengalami kesakitan dan duka cita itu tidak lain dan tidak bukan adalah karena jemaat yang ia layani, yaitu jemaat Korintus, itu sedang jatuh di dalam dosa. Sebagai bapak rohani, tentu Paulus merasa bersedih. Dia menilai bahwa pelayanannya yang ia kerjakan dengan sungguh-sungguh ternyata belum memberikan hasil yang maksimal. Dan itu nampak di dalam kehidupan jemaat di Korintus itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang ia lihat, yang Paulus lihat di dalam jemaat di Korintus itu? Paulus menyaksikan bagaimana
Jemaat yang ada di Korintus itu terlibat perselisihan. Mereka terlibat pertengkaran. Mereka terlibat perpecahan. Mereka terlibat perseteruhan. Dan bukan hanya itu. Di antara mereka ada yang iri hati. Di antara mereka ada yang menjadi pemfitnah. Di antara mereka ada yang hidup bebas. Kejahatan-kejahatan seksual, percabulan, bahkan juga tidak jarang di antara mereka ada yang hidup dalam kemabukan. Sekali lagi, sebagai seorang bapa rohani, Paulus sangat berduka cita melihat kehidupan anak-anak rohaninya gagal hidup menurut kehendak Tuhan. Karena itu di dalam suratnya yang pertama Rasul Paulus memberikan kepada mereka nasihat, memberikan kepada mereka teguran. Bahkan Rasul Paulus memberikan kepada mereka ancaman, hukuman yang bisa datang dari Tuhan apabila mereka tidak bertobat. Sebagai orang tua yang sayang kepada anaknya, Paulus menegur mereka dengan kasih. Ketika ia menuliskan surat itu, ia menuliskan dengan berlinang air mata, tanda kesedihannya. Sekalipun ia menegur dengan keras kepada jemaat yang ada di Korintus itu, ia tetap memiliki rasa kasih kepada anak-anaknya itu, supaya anak-anaknya itu tidak tambah jauh dari Tuhan. Dan karena itu, ketika jemaat di Korintus pun menerima teguran yang keras dari Rasul Paulus, bapak rohaninya itu, di antara mereka juga ada yang bersedih. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekalipun tidak semua mereka melakukan kejahatan dan dosa, tetapi seperti pepatah yang mengatakan, akibat nila setitik, rusak susu sebelanga. Kejahatan kehidupan dalam dosa yang dilakukan oleh orang-orang di antara jemaat di Korintus itu membuat Paulus itu menjadi bersedih, seolah-olah pelayanannya itu tidak membuahkan hasil. Sehingga Paulus sampai-sampai harus memohon kepada mereka. Kalau kita membaca di pasal 7 ayat 2, Rasul Paulus mengatakan, berilah tempat bagi kami di dalam hatimu. Paulus meminta perhatian khusus bagi mereka orang-orang yang ditegurnya, yang mengabaikannya, yang tidak menghiraukannya itu. Paulus memohon kepada mereka, berilah tempat bagi kami di dalam hatimu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali di dalam keluarga kita mengalami situasi yang pelik seperti itu. Mungkin nasihat-nasihat kita, teguran-teguran kita, didikan-didikan kita sebagai orang tua tidak berbekas. Anak-anak mengalami krisis kepercayaan kepada kita. Mereka tidak nurut. Mereka bahkan cenderung melawan, membantah. Dan bukankah itu menimbulkan perasaan sedih tersendiri di dalam hati kita? Bahwa benar teguran itu adalah wujud kasih kita kepada anak-anak kita, agar anak-anak itu tidak salah jalan. Tetap saja kita susah atau sukar untuk melakukan teguran jikalau itu kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, karena kita tahu efeknya bisa melukai hati mereka. Saudaraku, demikianlah gambaran yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika pelayanan di Korintus. Ia berakit-rakit dahulu,
ia berakit-rakit ke hulu, ia bersakit-sakit dahulu di dalam pelayannya. Ia pernah diremehkan di dalam kerasulannya. Ia pernah dicurigai, dianggap mencari keuntungan dengan pengajarannya. Ia pernah dianggap tidak sepintar pengkhotbah, pengajar yang lain. Karena itu Paulus pernah mengatakan, aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Di tengah-tengah ia dibanding-bandingkan dengan pengajar yang lain itu, Paulus meyakini bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh semua hamba-hamba Tuhan itu diizinkan oleh Tuhan, di mana Tuhan sendiri yang berkuasa memberikan pertumbuhan seperti tanaman tumbuhan yang dirawat. Saudara-saudara, pendek kata, pelayanan Rasul Paulus di Korintus penuh dengan linangan air mata. Tetapi tidak selamanya kehidupan ini seperti padang gurun yang keras, yang tandus dan gersang. Sebab Allah yang dilayani Paulus dan yang kita layani, Ia adalah sang mata air kehidupan yang mampu menyirami ladangnya hingga subur dan menghasilkan buah-buah kebenaran. Teguran nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus tidak sia-sia. Teguran itu memang menghasilkan duka cita bagi jemaat di Korintus. Mereka berduka cita karena dosanya. Mereka berduka cita di dalam pertobatannya. Dan duka cita di dalam pertobatan itu membawa mereka kepada keselamatan. Pertobatan mereka itu di dalam tangis dan sesal membuka pintu rahmat Tuhan, sehingga anugerah pengampunan dan pembaharuan hidup tercurah atas hidup mereka. Dan melalui itu semuanya, duka cita berbuahkan sukacita. Kabar pertobatan jemaat di Korintus itu membuat hati Paulus bersukacita. Kini Paulus bukan lagi berakit-rakit ke hulu, tetapi ia sudah berenang-renang ke tepian. Ia sudah bersenang-senang kemudian sebab anaknya yang hilang, anak rohaninya yang tempat tersesat itu sekarang telah kembali. Mereka yang dulu menolak dan memusuhi Paulus sudah bisa menerima Paulus dengan senang hati. Dan yang terpenting bagi Paulus, Paulus melihat bahwa kasih karunia Allah itu melampaui pemberontakan manusia, sehingga menghapus dosa manusia yang bertobat itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Tuhan memang bukan waktu kita. Saya ingin mengajak kita untuk merenung, barangkali di dalam hidup kita, betapa lama kita menantikan perubahan, pertobatan dari orang-orang yang kita nasihati, tetapi nampaknya belum berubah, belum ada hasil. Dan terkadang itu bisa membuat kita menjadi sedih. Terkadang hal itu bisa membuat kita menjadi putus asa, kecewa, bahkan mungkin air mata kita tertumpah karenanya. Atau mungkin dalam keadaan yang berbeda, keadaan kita yang seperti dialami jemaat Korintus. Barangkali kita adalah anak-anak yang nakal itu, yang menguras air mata orang lain. Kita mendatangkan masalah bagi orang lain, dan kita tidak menyadarinya sampai berlarut-larut
Dan baru detik-detik ini kita menyadarinya, sehingga kita menyesal atas diri kita. Bapak Ibu, semuanya itu bisa terjadi kepada siapa saja. Namun yang terpenting adalah bagaimana sekarang kita memahami anugerah Allah itu, agar hidup kita selaras dengan kehendak Allah, sehingga kehadiran kita tidak menumpahkan air mata duka cita bagi banyak orang, tetapi sebaliknya, kehadiran kita semoga menjadi mata air sukacita bagi banyak orang. Kita melalui kehadiran kita membawa berkat, menjadi dampak yang berguna, menjadi saluran berkat yang berasal dari Tuhan. Dan itu dimulai saat kita mau mendengar didikan firman Tuhan. Mari kita sekalian menjadi orang-orang yang menghadirkan mata air sukacita bagi sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah menolong kami melewati suka duka di dalam perjalanan hidup kami, di dalam pelayanan kami, dan dalam rupa-rupa kesaksian hidup kami. Tuhan, mampukan kami untuk menyadari siapa diri kami, apa maksud Tuhan menempatkan kami di dunia ini, dan tugas apa yang harus kami kerjakan. Karena itu kami bersyukur atas firman Tuhan yang telah mengingatkan kami kembali, supaya kami menjadi orang-orang yang dalam kehadiran kami boleh menghadirkan mata air sukacita bagi orang-orang yang berjumpa dengan kami. Pada hari ini kami berdoa untuk kehidupan kami sekalian. Kami yang sakit, Tuhan kuatkan, pulihkan, sembuhkan. Kami yang ada di dalam kesendirian, Tuhan hibur. Kami yang ada di dalam pergumulan, kiranya Tuhan yang menjadi solusi jalan keluar bagi setiap kehidupan kami. Kami berdoa secara khusus untuk anggota jemaat GKI Batu dan simpatisan, dan untuk setiap kami yang mengikuti ibadah harian pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami hari ini. Kami tetap menyerahkan situasi masa pandemi ini. Tuhan melindungi kami, Tuhan menghindarkan kami dari sakit penyakit dari wabah virus corona. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semuanya. Shalom.